Hai Sobat Sehat Panti Waluyo, kita kembali lagi di acara Prognosa program Ngobrol Santai bersama Rumah Sakit Panti Waluyo, edisi Selasa 5 Oktober 2021 bersama saya Arinda akan menemani Sobat Sehat semuanya untuk membahas mengenai kesehatan. Nah, kali ini kita akan membahas tema mengenai kelelahan pada pasien COVID-19 dan pasca penyembuhannya. Yang kali ini sudah datang dan hadir bersama kita semua Dr. Stefanus Anwar, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Gimana kabarnya dok? Sehat. Sehat, puji Tuhan. Semoga sobat sehat semuanya juga dilindungi Tuhan, semoga sehat semuanya sehingga bisa beraktivitas dengan lancar. Nah, banyak penyintas COVID yang sudah dinyatakan sembuh masih berjuang dengan efek COVID yang berkepanjangan. Salah satunya adalah kelelahan. Maka dari itu kita kali ini akan membahas tema mengenai kelelahan pada pasien COVID-19 dan pasca penyembuhannya. Dan kami juga mengingatkan sobat sehat semuanya bahwa tidak perlu lagi takut ke Rumah Sakit Panti Waluyo Solo karena Rumah Sakit Panti Waluyo Solo aman. Semua tenaga kesehatan sudah divaksin COVID dosis 3 dan telah melaksanakan protokol kesehatan yang ketat di lingkungan rumah sakit. Kami juga menghimbau sobat sehat semuanya untuk tetap melakukan protokol kesehatan dengan 5M walaupun kita semua sudah divaksin tapi tetap harus melaksanakan protokol kesehatan yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Dan kami juga mengundang sobat sehat semuanya untuk beratensi melalui kolom komentar atau jika sobat sehat semuanya terlambat mengikuti live IG ini bisa langsung mengunjungi IGTV @rspantiwaluyo_Surakarta dan juga mengunjungi YouTube channel kami di RS Panti Waluyo. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena kali ini ada giveaway-nya, kami harap sobat sehat semuanya juga beratensi bisa bertanya nanti pertanyaan yang menarik, pertanyaan yang bagus yang nanti akan dipilih oleh Dokter Anwar, itulah pemenangnya. Untuk 2 orang pemenang gitu ya dokter ya. Yeah. Siapa saja nanti yang berkomentar dan siapa saja yang bertanya di sana. Nah oke dokter, kita akan masuk langsung ke materi kita hari ini ya dok ya. Karena kita dulu pernah membahas mengenai rehabilitasi pasca COVID dan kali ini kita akan membahas lebih spesifik yaitu kelelahan yang menyertai sebagai efek dari COVID-19 gitu ya dok ya. Dan kali ini tidak lupa kita juga berkolaborasi dengan Enercore dari PT Soho Industri Farmasi yang menyediakan energy booster. Nah nanti manfaat dan komposisinya akan kami jelaskan di segmen selanjutnya. Dan kita akan bahas dulu nih bagaimana tentang bagaimana tentang kelelahan pasien pasca COVID. Nah bagaimana ya dok, ini kok bisa terjadi kelelahan itu seperti apa dok? Yeah. Kenapa kok pasien yang pasca COVID merasakan kelelahan yang berlebih tidak seperti yang dulu gitu dok? Iya. Jadi memang dari kasus yang kita dapatkan pasien-pasien yang sembuh dari COVID kemudian dirujuk ke bagian instalasi rehabilitasi medik, memang kita jumpai itu lebih dari separuh penderita itu yang sudah dinyatakan sembuh mengalami keluhan berupa kelelahan yang paling dominan. Ya. Jadi lebih dari separuh. Sebetulnya itu prinsipnya karena begini. Ketika di paru-parunya sudah tidak bisa ngembang secara maksimal, otomatis oksigenisasi di dalam tubuhnya juga tidak bagus. Nah, sehingga ketika pasien harus melakukan aktivitas sehari-harinya yang seperti biasa, itu dibutuhkan asupan oksigen yang lebih banyak. Nah, itu akan menimbulkan kelelahan atau letih, mudah capek. Kemudian yang kedua disebabkan karena ketika dirawat selama perawatan, biasanya kan 2 minggu atau mungkin bisa sampai 1 bulan. Kita tahu bahwa kondisi yang tirah baring lama, misalnya 1 minggu saja, itu akan menyebabkan massa otot di dalam tubuhnya akan menurun 10-15%. Kita bayangkan ketika massa tubuhnya menurun, ototnya, otomatis kekuatan otot akan menurun juga. Sehingga ketika melakukan aktivitas fisik yang seharusnya misalnya kayak jalan dari tempat tidur ke kamar mandi atau mungkin hanya sekedar di halaman bersih-bersih, itu akan sangat dibutuhkan energi yang lebih besar. Sehingga tubuh akan cenderung untuk mudah lelah. Begitu Mbak Indah. Itu ya. Jadi ada 2 poin penting gitu ya. Jadi ada kelelahan karena oksigen di dalam tubuh juga tidak maksimal begitu dan juga karena massa otot tubuh juga menurun pada saat pemulihan begitu ya. Tirah baring lama. Nah,
Kalau bentuk kelelahan yang biasanya timbul ini apa dok? Biasanya ketika melakukan aktivitas sehari-hari, yang biasanya ketika mulai bangun tidur, kemudian harus siap-siap, yaitu ketika pasien merasa dirinya tidak mampu lagi. Itu salah satu contoh yang sederhana. Terus kemudian juga ketika harus posisi bersih-bersih rumah, mungkin siram-siram tanaman, atau mungkin pergi ke kantor, naik turun tangga, itu kok mudah capek, tidak seperti biasanya. Jadi mudah sekali kita gambarkan ketika seseorang yang dulunya mampu, tiba-tiba setelah terjadi serangan COVID, sudah selesai dinyatakan sembuh, membaik, tapi nggak mampu lagi melakukan aktivitas tersebut. Ya. Artinya dulu itu sebenarnya kita biasa aja ya melakukan itu, setelah COVID malah jadi kok saya gampang lelah, saya nggak bisa melakukan itu secara maksimal gitu ya dok. Nah sebenarnya ada nggak sih perbedaannya antara kelelahan biasa, maksudnya kelelahan yang bukan karena COVID dan kelelahan karena pasca COVID itu dok? Kalau kelelahan yang biasa kita jumpai pada orang-orang sehat, misalnya ketika harus berolahraga yang terlalu over, tubuh itu mudah sekali untuk kembali. Jadi ketika harus istirahat, duduk, kemudian tarik nafas, ya diatur irama nafasnya, dia mudah sekali kembali. Tapi ketika pada penderita COVID yang sudah dinyatakan sembuh dan gejalanya, terutama gejala yang sudah agak berat gitu, itu lama sekali. Jadi tidak bisa dalam waktu misalnya 1 menit terus kembali pulih gitu, nggak bisa. Biasanya butuh waktu lebih lama. Ini menarik dok, karena ada beberapa teman yang juga dia tidak perlu dirawat di rumah sakit terlalu lama, dia merasakan bahwa setelah itu ada kelelahan. Nah itu gimana ya dok? Maksudnya apakah kelelahan fisik itu memang karena dirawat dan gejala yang berat atau gejala yang ringan pun juga akan menimbulkan efek seperti bisa itu juga. dok? Jadi seperti gini, ketika orang itu dinyatakan hasil PCR-nya positif. Nah, kemudian kan disarankan untuk isolasi selama 14 hari di rumah. Dan kondisi yang diisolasi itu tentu tidak menyenangkan sekali. Harus di dalam rumah, nggak boleh keluar-keluar. Itu otomatis akan membatasi semua aktivitas fisiknya. Jadi sama kayak pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit, terus kemudian diisolasi dalam ruangan yang kecil, jadi cuma hanya bisa bangun tidur, ke kamar mandi, terus kemudian duduk lagi nonton TV. Jadi aktivitas itu akan membuat massa otot dalam tubuhnya akan menurun. Jadi kembali lagi ketika kita posisi nggak melakukan aktivitas yang seperti biasa, atau mungkin kita diisolasi di rumah, kekuatan otot juga akan menurun karena massa otot menurun tadi. Juga nggak ada hubungannya juga dengan kalau dia bergejala berat gitu ya dok ya, gitu ya. Kita juga mengundang sobat sehat semuanya saat ini untuk beratensi melalui kolom komentar. Bisa bertanya dan pertanyaan yang sudah masuk nanti akan disaring oleh Dr. Anwar untuk diberikan giveaway. Karena kali ini kita bekerja sama, kita berkolaborasi dengan Enercor dari PT Soho Farmasi Industri. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Nah kelelahan-kelelahan yang dialami ini apakah berbahaya untuk pasien COVID ini dok? Jadi sebetulnya ketika pasien kena COVID itu akan terjadi gangguan secara sistemis, secara global. Jadi hipoksia bisa terjadi pada organ-organ misalnya di daerah jantung, atau mungkin ginjal, atau mungkin juga pada otak. Bisa juga karena gangguan kurang oksigen di otot, sehingga keluhan tadi seperti kelelahan. Jadi kalau akan berlangsung terus-menerus, otomatis akan mengganggu kualitas hidupnya. Yang harusnya dia bisa bekerja, tiba-tiba kok saya masuk kerja, padahal kantornya di lantai 2. Saya tidak bisa naik lagi ke lantai 2, otomatis dia akan merasa kesulitan, kualitas hidupnya akan menurun. Separah itu ya dok ya, sampai nggak bisa naik ke lantai 2 gitu ya? Atau mungkin ketika dia harus misalnya ada keperluan keluar sebentar, tapi karena dia jalan ke tempat parkir mobilnya aja di garasi nggak mampu, nah otomatis dia akan menjadi menurun kualitas hidupnya. Nah dok, kalau setelah pasca COVID itu ada yang bilang kita masih tetap butuh nih oksigen kemana-mana. Nah itu benar atau enggak dok? Maksudnya bawa tabung oksigen kemana-mana. Jadi begini, sebetulnya tubuh kita mempunyai mekanisme sendiri. Jadi untuk bagaimana menampung oksigen dalam jumlah yang cukup.
Mungkin ketika pada saat kondisi pasien pulang, itu belum diajarkan cara napas yang efektif yang gimana. Posisinya gimana itu nanti paru-parunya bisa mengembang, bisa tidak kaku lagi, sehingga asupan oksigennya bisa makin tambah banyak. Seperti itu. Jadi dan memang perlu latihan. Perlu latihan, betul. Makanya perlu sekali ketika pasien-pasien yang dinyatakan sudah sembuh dan masih ada keluhan gejala tadi kelelahan, itu untuk dilakukan tindakan rehabilitasi. Tindakan rehabilitasinya itu juga bisa dilakukan di Rumah Sakit Panti Waluyo ya, Dok ya? Bisa sekali. Kami tetap mengundang Sobat Sehat semuanya untuk bertanya karena mungkin kita nggak sadar kalau kelelahan kita tuh ternyata setelah COVID. Apalagi kalau misalnya kita ini ya, Dok ya, OTG, kita nggak ngerti, kita ternyata sudah pernah COVID, terus kok gampang lelah gitu ya, itu perlu dicek lagi. Jangan lupa cek ke Dokter Anwar dulu. Ya Dok, ini tadi kan kita sudah membahas mengenai berbahaya atau tidak. Ternyata tidak berbahaya tetapi mengurangi kualitas hidup seseorang. Jadi yang semula sebenarnya bisa beraktivitas dengan baik, dengan lancar, karena ada kelelahan ini, jadi tidak bisa beraktivitas dengan baik lagi gitu ya, butuh rehabilitasi. Nah, untuk rehabilitasi, terapi-terapi apa saja yang biasanya diberikan, dokter? Ya, gini, ketika kondisi pasien di ruangan, terutama di rawat inap, itu seringkali pasien tuh kan kurang gerak. Nah, banyakan duduk, kebanyakan baring, sehingga terjadi kekakuan di daerah rongga dada. Nah, kita tahu bahwa rongga dada itu kan disusun dari kayak posisi bagian atas itu kan sendi bahu kita. Terus kemudian di bagian depan, ya sangkar dada itu, rongga dada itu kan dari sela-sela otot sela iga kita. Nah, bagian bawah itu dia dilapisin oleh otot diafragma yang besar. Nah, ketika kondisi penderita banyak baring, banyak duduk lama, itu semua otot semua jadi kaku. Sehingga ketika paru-paru harus mengembang secara maksimal akan kesulitan. Nah, makanya kita efektifkan cara nafas yang betul sehingga nanti oksigenisasi juga maksimal. Terus kemudian juga penting sekali pada penderita yang pasca COVID untuk selalu jangan lupa tidur tengkurap. Tidur tengkurap malahan ya. Tidur tengkurap. Terus teknik ini juga harus betul, karena kalau misalnya salah-salah posisi, malah nanti perasaan jadi makin tambah sesak. Nah itu dia dong, kan biasanya tidur tengkurap itu dihindari karena takutnya nanti kalau nggak bisa bernafas. Tambah gitu sesak, kan. kadang-kadang kalau tekniknya salah, itu nanti penderita akan merasa, loh kok tambah sesak nih napasnya. Terus kemudian juga kita anjurkan untuk melakukan latihan penguatan pada otot-otot, di mana pada saat kondisi tirak baring lama, yang tadi kurang lebih ya, misalnya dirawat selama 2 minggu, otot kalau seminggu aja nggak dilakukan gerakan sudah menurun 15% kan, kita kembalikan latihan kekuatan ototnya. Terus jangan lupa nanti untuk latihan kebugaran. Wah banyak banget ya ternyata dok ya. Ini saya ngomong di situ sambil nafasnya diri, kayaknya kok ikut sesek gitu. Enggak lah. Ya kita mau jawab pertanyaan dulu dari Sobat Sehat yang sudah masuk, dari @Kristiana Hermawan. Bagaimana dok cara mengukur penyintas sudah bisa kembali beraktivitas seperti biasa? Misal tadinya pelari, pekerja berat seperti sering angkat-angkat. Gitu dok. Mengukur penyintas sudah bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Nanti kita paling sederhana sebetulnya latihan yang dapat dilakukan itu latihan duduk ke berdiri. Jadi ketika latihan itu misalnya kalau berkunang-kunang gitu berarti jadi kurang darah itu. Ketika duduk berdiri itu kita batasi waktu sekitar 30 detik. Jadi dalam waktu 30 detik, apakah orang tersebut mampu duduk berdiri sebanyak lebih dari 10 kali. Ketika mampu lebih dari 10 kali, otomatis nanti kita lihat dulu latihan. Misalnya kita tes lagi dengan cara uji jalan 6 menit. Uji jalan 6 menit. Iya, dalam lintasan yang 15 meter, dia mampu berapa ratus meter. Sampai begitu ya dok? Ya, nanti ada hitungannya sendiri sebetulnya. Misalnya ketika penyintas COVID atau penderita yang setelah sembuh dari COVID ini hanya mampu cuma 300 meter ya dalam waktu 6 menit, itu tentu nggak mampu untuk melakukan aktivitas kayak misalnya olahraga kompetisi, naik turun tangga, nggak mampu itu. Tadi berapa kali dok? 300 meter, nggak maksudnya? 300 meter. 300 meter itu penderita ini mampu menempuh jarak 300 meter dalam waktu 6 menit misalnya gitu kan. Itu tentu penderita tersebut nggak akan mampu untuk melakukan aktivitas yang olahraga yang dimaksudkan sama
penanya tadi. Berarti tolak ukurnya itu tadi ya. Jadi selama 6 menit kita ukur kalau 300 meter itu hanya mampu 300 meter artinya itu belum bisa untuk ke aktivitas yang lebih berat begitu ya dok ya. Biasanya kalau udah 300 meter kita jumpai itu penderita itu hanya mampu untuk aktivitas misalnya duduk menulis atau duduk nonton TV atau mungkin jalan-jalan tapi pelan. Nggak bisa jalan cepat, itu nggak bisa. Ada kasus nggak dok waktu dia jalan terus tiba-tiba ngeleyang mau semaput gitu mau pingsan gitu dok? Jadi begini, kalau pada saat kita mau menguji jalan kita memang harus cek dulu saturasi oksigen berapa bagus, tensi berapa, ada keluhan enggak pada saat itu. Ketika udah kita rasa aman, stabil, baru kita latih. Jadi selama ini memang aman-aman aja. Berarti sebelumnya memang diukur dulu. Diukur dulu, kita cek dulu aman apa enggak gitu ya. Iya, betul. Jadi untuk sobat sehat di rumah yang misalnya pengen ngecek itu tadi, sebelumnya perlu diukur dulu saturasinya berapa, tensinya berapa, supaya nanti kalau sudah dicoba jalan 300 meter tadi ternyata tiba-tiba malah berkunang-kunang. Nah, itu tadi, itu kan bahaya juga begitu dok. Nah dok, kalau dari segi makanan nih ya, dari segi makanan itu ada nggak sih makanan-makanan khusus yang dianjurkan pada pasien COVID ini yang mengalami kelelahan? Pada pemulihannya kita sangat sarankan untuk asupan proteinnya diperbanyak. Asupan proteinnya, karena ketika otot banyak dirusak pada saat penderita dirawat, terus kemudian juga pada saat tirah baring yang terlalu lama juga itu massa otot juga banyak yang menurun, otomatis asupannya harus ditingkatkan. Ya, protein bisa kita peroleh misalnya dari daging, ikan, ya, terus telur, mungkin juga bisa ditambah kacang-kacangan, susu juga boleh. Jadi semua protein hewani maupun nabati itu boleh semuanya ya dok ya. Ada pantangan-pantangannya nggak dok kalau untuk pasien COVID itu sendiri? Kalau pantangannya biasanya yang masih kasus-kasus yang kita jumpai ya, walaupun tidak sebanyak dari gejala kelelahan tadi, misalnya kayak saluran napas sering batuk, itu biasanya kita sarankan makanan-makanan yang tidak terlalu mengiritasi saluran nafas. Contohnya? Contohnya pedas. Terlalu asin, terlalu manis, terlalu asam, terlalu berminyak makanannya seperti itu harusnya jangan terlalu banyak. Karena itu akan merangsang lendir diproduksi lebih banyak juga habis makan tadi. Jadi tetap harus menjaga juga ya dok ya, jangan yang terlalu asam, manis, asin. Terlalu manis, terlalu asam, terlalu asin, pedas terlalu juga. Pedas, ya banyak minyak-minyak itu harusnya tidak. Berarti nanti akan menimbulkan lain ya, jadi produksi makin banyak hipertensi nanti. Sudah selesai COVID-nya malah jadi hipertensi. Nah, dok, apakah diperlukan sebenarnya dok untuk pasien pasca COVID ini suplemen-suplemen khusus gitu? Selain dari makanan yang diasup tadi. Ya, sebetulnya selama asupan dari makanan itu terpenuhi, itu saya rasa sudah cukup. Tapi ketika nanti asupan makanannya agak susah, ya mungkin bisa ditambah dengan suplemen yang lainnya. Nah kali ini kan kita juga sudah berkolaborasi dengan Enercore yang merupakan energi booster gitu ya, Enercore with 5.000 mg Dairy Boost gitu ya, dari PT Soho Industri Farmasi, hadir sebagai energi booster dengan manfaat komposisinya sebagai berikut. Dairy Boost yang membantu sintesa sumber energi tubuh yaitu ATP, dan yang kedua L-karnitin fumarat yang meningkatkan masuknya lemak ke mitokondria sehingga dapat dirubah menjadi energi. Dan yang ketiga, ada koenzim Q10 yang merupakan enzim untuk membantu pembentukan energi di mitokondria. Dan yang keempat, ada magnesium yang berperan untuk menstabilkan ATP dan metabolisme energi di tubuh. Jadi Enercore, the core of energy, dapat membantu mengatasi kelelahan berkepanjangan pada pasien COVID-19 dan pada saat pemulihan dengan cara meningkatkan produksi sumber energi tubuh. Nah, itu dokter, kita kali ini ada produk yang namanya Enercore ini yang bisa membantu sobat sehat semuanya yang mengalami kelelahan setelah pasca penyembuhan COVID bisa minum Enercore ini sehingga nanti akan lebih sehat gitu ya, ada energi boosternya gitu dokter. Nah dok, terima kasih sekali untuk waktunya, dan kali ini kita mau mengumumkan giveaway-nya. Tapi sebelumnya kita mau ini dulu, memberikan informasi mengenai jadwal praktek atau telemedicine dari Dr. Anwar. Dr. Anwar melayani telemedicine juga ya dok ya?
Ya, jadi buat sobat sehat yang nanti mau berkonsultasi dengan Dr. Anwar mengenai rehabilitasi pasca COVID ini ataupun nanti mengenai rehabilitasi medik yang lain, bisa mengunjungi ke Rumah Sakit Panti Waluyo hari Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai pukul 12, di hari Sabtu pukul 8.30 sampai pukul 10.30. Dan juga bisa melalui telemedicine. Nanti bisa mendaftarkan melalui telepon di 0271 712077 extension 0 atau 1000, atau juga bisa melalui WA, Telegram, dan SMS di 081 5671 7076. Kalau sobat sehat semuanya ketinggalan mengikuti prognosa kali ini, nanti bisa langsung mengunjungi IGTV di @rspantiwaluyo_Surakarta ataupun juga mengunjungi YouTube channel kami di RS Panti Waluyo. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena di postingan-postingan sebelumnya juga ada ya dok ya, untuk pemulihan pasca COVID. Ada. Kita sudah kasih, sudah kasih video-video juga nih dok ya. Kemarin sempat masuk ke Trans TV ya dok ya. Oke, giveaway kali ini bisa mengkonfirmasi ya nanti lewat DM IG. Karena tadi yang bertanya cuma satu, nah satu-satunya orang ini yang akan mendapatkan giveaway dari Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta dan juga Enercor, yaitu @Kristiana Hermawan. Selamat buat Kristiana Hermawan. Nanti bisa langsung mengkonfirmasi lewat DM IG untuk teknis pengambilan giveaway. Baik, begitu saja. Terima kasih sekali Dr. Anwar yang sudah menyampaikan materi mengenai COVID ini, dan juga terima kasih kepada sobat sehat semuanya yang sudah beratensi, sudah mengikuti prognosa kali ini. Dan kita akan ketemu lagi di prognosa selanjutnya, pastinya dengan topik yang lebih seru, topik yang akan lebih membantu kita, mengedukasi kita mengenai kesehatan. Kita akan kembali lagi, kita jumpa lagi di minggu depan. Dadah!